Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakan waj'alna min ibadis shalihin. Alhamdulillah, kita puji Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmatnya kita kembali dapat menemui, kembali dapat dalam kajian kitab fikih Al-Muhkamah, tulisan Ustaz Abdul Muhammad Al-Zuhaili. Sebelum kita mulai, mari kita niatkan dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita bacakan sekali Al-Fatihah kepada guru kita, kepada kedua orang tua kita dalam melahirkan kita, juga kepada penulis kita. Ila hadihin niyyatina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, kita mulai dari bahwasanya kitab ini ada beberapa jilid, dan kali ini kita masuk mulai dari awal al-qismul awwal, ya. Bagian yang pertama yaitu at-thaharatu wal ibadat, ya, yang berkaitan dengan thaharah dan bab ibadah, wa ma yalhaqu biha, dan apa yang ada hubungan dengan thaharah dan ibadah itu, yang ada hubungan, yang ada kaitannya. Wa fihi sab'atu abwab, dan dalam qismul awal ini ada 7 bab. Fihi kepada kembali kepada qismul awal. Jadi ada 7 bab. Al-babul awwalu at-taharatu, tentang taharah. Al-babus tsani, bab yang kedua as-salatu, tentang salat. Al-babus tsalitsu, bab yang ketiga ahkamul janaizi, hukum-hukum janazah, janaiz, ya, penyelenggaraan jenazah. Al-babur rabi'u az-zakatu, bab yang keempat terkait dengan zakat. Al-babul khamisu, bab yang kelima as-siyam. Kemudian al-babus sadisu, bab yang ke-sadis, bukan yang sadis ya, sadis bahasa Indonesia gitu. Sadis itu yang ke-6. Yang ke-6 al-hajju wal umratu, haji dan umrah. Al-babus sabi'u, dan bab yang ke-7 adalah al-mulhaqu bil ibadat, yang berkaitan dengan bab peribadatan. Wa yanqasimul babu ila usulin, ya, dan bab itu dibagi wa yuqasamu,
kita majhulkan ya, kita majhulkan dan dibagi bab itu ya, dibagi bab itu ila fusulin kepada beberapa pasal ya, pada beberapa pasal. Yang pasimul faslu ahyanan ila mabahithin, dan dibagi pula pasal itu terkadang ila mabahithin kepada beberapa pembahasan ya kan. Jadi tidak semua pasal ya kan, jadi di sini terkadang kepada beberapa pembahasan. Nah, terkadang ada pasal itu cuma hanya satu pembahasan, dua pembahasan. Terkadang ada pasal itu terkadang ila mabahithin kepada beberapa pembahasan yang banyak, tidak cukup satu atau dua ya kan. Wa dzalika li tawdihit taqsimi wa bayanir rabti ya kan bainal ahkam. Demikian itu untuk menjelaskan pembagian itu dan dalam rangka untuk menjelaskan kaitannya di antara hukum-hukum yang akan dibahas. Jadi inilah dia terkait dengan al-qismul awwal. Kemudian masuk kita kepada tamhidun. Masuk kita kepada tamhidun. Ya bada'u mu'azzamul fuqaha'i, memulai mu'azzamul fuqaha'i, pembesar ahli fikih, pembesar ahli fikih memulai. Apa yang dimulainya? Ahkamal fiqhi. Jadi ahkama itu sebagai maf'ul daripada ya bada'u. Jadi ya bada'unya ingin mu'azzamul fuqaha itu mu'azzamu itu sebagai fa'ilnya, mu'azzamu mudhaf, maka kemudian ahkam al-fiqhi, ahkam kayak barisnya tak boleh ahkam ini, ahkam al-fiqhi bil fuqaha. Jadi para pembesar ahli fikih ya, pemuka lah, kira-kira begitu bisa ya kan. Jadi ulama-ulama fikih itu memulai hukum-hukum fikih itu dipengaruhi dengan bab, walaupun ada di sebuah kitab dimulai kitabnya bukan tentang pengaruh ya kan. Nah, tapi biasanya begitu mulai dengan pengaruh. Kenapa? Li'annaha syartun lis-salati, karena bahwasanya taharah itu adalah syaratul lis-salati, merupakan satu syarat untuk mengerjakan salat. Allati, ya di mana salat itu dia merupakan, di mana salat itu imadud dini, ya, merupakan tiang agama ya kan. Allati ya kan, li'annaha syaratul lis-salati, karena bahwasanya ia mana taharah syaratul lis-salati, syarat untuk mengerjakan salat. Allati, yang mana salat itu yang hiya salat imadud dini, merupakan yang agama. Wa ahammu arkanal islami, wa ahammu, dan perkara yang paling penting dari rukun-rukun Islam. Jadi kita anggap di sana ada huruf jar yang dicabut, kira-kira begitu kan. Nah, makanya arkan wa ahammu, dan yang terpenting ya kan, dari rukun Islam. Jadi sholat itu merupakan perkara yang terpenting dari rukun Islam. Ba'da syahadati, setelah syahadat. Wa aham tadi. Wa aham. Apa itu deh? Artinya mari perkara yang terpenting, yang paling penting.
Wa annaha, dan bahwasanya ia mana? Iya, bitohar. Toharot, ya kan? Kita fokus kepada toharot tadi ini. Wa annaha, dan bahwasanya toharot itu muqaddimatun, merupakan pembukaan lisairil ahkami, bagi keseluruhan hukum-hukum, ya, bagi keseluruhan hukum-hukum, ya, pembuka bagi keseluruhan hukum-hukum. Coba kita lihat catatan kaki, kelihatan ada terpotong. Ulangan oleh Pak. Qala al-Khatib Asy-Syarbini, ada seorang ulama penulis kitab Mughni al-Muhtaj, namanya Khatib Asy-Syarbini. Wa qaddama al-ashab. Ashab di sini bukan sahabat dalam artian secara letterlek, tapi ashab ini adalah istilah yang dipergunakan oleh sebagian ulama yang menjelaskan tentang ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i. Jadi waqala al-ashabu, ya kan, wa qaddama al-ashabu, ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i, qaddama, mendahulukan, al-ibadati, apa yang didahulukannya? Ya, tentang ibadah, alal muamalati, atas Muamalah. Jadi kalau ditanya mana harus kita dahulukan, ya kan, membicarakan atau membahas ibadah atau mempelajari ibadah dari muamalah, ya kan? Wa qaddama itu mendahulukan, ya kan? Apa yang didahulukan? Ibadah atas muamalah, ya kan? Muamalah ini hukum apa kira-kira di masyarakat ya? Ihtimaman bil umuri diniyati, kenapa didahulukan ibadah atas muamalah? Ihtimaman, karena dianggap penting, ya kan, bil umuri diniyati, ya kan, terhadap urusan-urusan keagamaan. Jadi didahulukanlah bab ibadat dari muamalah. Makanya muamalah itu jilid yang kesekian gitu biasanya kalau di dalam kitab-kitab itu. Lanjutnya wal muamalatu 'ala nikahi, dan mendahulukan. Waw di sini mana kata-kata mendahulukan? Dari ada kata waw itu huruf ataf, tengok di atas wa qaddama. Jadi tatkala qaddama muncul tiba-tiba waw, ya kan? Kita lihat konteksnya apa. Maka tak pala lagi disebutkan qaddamanya berulang-ulang. Jadi wal muamalatu, tunggu, qaddama ashabu al-ibadati. Jadi al-muamalati 'ala nikahi, mendahulukan bab muamalah atas bab nikah. Jadi mendahulukan bab muamalah atas bab pernikahan, ya kan? Wa ma yata'allaqu bihi, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Yang mana? Nikah. Yang berkaitan dengan nikah. Mana yang berkaitan dengan nikah? Seperti nikah, talak, rujuk, ya kan? Dan lain sebagainya, ya kan? Kenapa didahulukan bab muamalah atas bab nikah? Lisyiddatil ihtiyaji ilaiha, lisyiddatil ihtiyaji, karena sangat penting, sangat perlu ihtiyaj,
ya, ilaiha, kepadanya, mana? Nya muamalah, ya kan? Jadi didahulukan bab muamalat atas bab nikah dan yang berkaitan dengannya karena sangat diperlukan itu, ya kan? Sangat diperlukan bab muamalat itu, ya. Nah, ihtiyaj, perlu, penting, apa namanya, berhajat. Kemudian munakahata, mendahulukan bab munakahat alal jinayati, atas bab jinayah. Apa bab jinayah? Apa pidana? Dan pidana, hukum pidana. Bi'annaha dunaha, karena bahwasanya dunaha fil hajati, kalau kita buat liter lekmi dunaha, tanpanya fil hajati, dalam kebutuhan. Maksudnya adalah jinayah itu tidak lebih kita butuhkan dari bab munakah, ya kan? Kenapa begitu? Wa akharu al-jinayati, mereka mengakhirkan, maksudnya mengakhirkannya, mereka mengakhirkan tentang jinayat. Mereka siapa? Ashab, ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i. Liqillati, karena sedikit wuqu'iha, terjadinya. Likillati, Qillah, sedikit. likillati, Qalilun. likillati wa Liqillati wuqu'iha, wuku', terjadinya. Jadi kalau di tengah-tengah masyarakat, mana lebih banyak bab nikah dari bab jinayah? nikah. Urusan yang di masyarakat ini kan nikah, ya kan? Kalau munakahat, ya, kalau bab jinayat ini walaupun memang apa, ya kan, tapi terkait dengan bab jinayat yang sesuai dengan syariat, potong tangan, apa macam, gitu, ya kan? Itu kan qillati wuqu'iha, itu kan terjadinya itu amat sedikit. Nah, kasusnya amat sedikit. Bin nisbati lima qablaha, ya. Dengan menisbahkan apa yang sebelumnya. Maksudnya sebelumnya apa? Ibadat dibandingkan muamalat dibandingkan nikah dibandingkan jinayat. Apa yang sebelum jinayat? Yaitu nikah, apalagi muamalat, ibadah, ya kan? Seperti itu. Jadi kasusnya yang lebih sedikit itu adalah jinayat. Yang paling banyak apa? Ibadah. Setelah ibadah, muamalah. Habis muamalah, baru munakahat. Baru yang terakhir para ulama mengajarkan bab jinayat. Makanya di dalam kitab ini bab jinayat itu jadi terangkat. Ini tertera di dalam kitab Mughnil Muhtaj, ya, tulisan jilid 1 halaman 17. Siapa penulisnya? Pengarang kitab Mughnil Muhtaj itu di atas tadi. Ini Berarti urutannya ibadah, muamalah, munakahat, jinayat. Seperti itu. Tapi lagi-lagi, ya kan, itu biasanya begitu, ya kan, para ulama mazhab Syafi'i itu biasanya seperti itu. Tapi kalaupun nanti ada kitab mendahulukan bab sholat dari bab toharo, sholat juga dalam ibadah. Iya. Dan kenapa
tak toharo dulu karena waktu sholat nanti itu bahagianya itu ada toharo syarat dari sholat tuh. Makanya lihat syurut itu sholat ya. Bukan syurut, syarat. Kalau syurut dia jamak. Syaratun. Oke. Masuk kita takrifut toharatu. Definisi apa toharatu lughatan? Toharatu menurut bahasa an-nadhafah. Apa ini an-nadhafah? Bersih lah. Ya. Jadi kalau ada orang menyapu di muka rumah tuh, tapi lughatan. Iya kan, ada orang ngakui mau mentoharotkan kereta nih, dorsemer, pak dorsemer. Nah itu secara lughatan. Iya kan, lughatan. Apa itu? Sebagian untuk pakaian. Ya, an-nadhafatu wal khulusu. Khulus. Suci. Dari kata khulus inilah ikhlas. Ikhlas, suci. Ikhlas itu murni tak campur. Jangan taksir. Nah, Jangan taksir. khulus. Lurus. Ya, khulus. Bisa juga diterjemahkan ini mensucikan. Ya. Mensucikan, membersihkan. Kalau tadi karena kita tuh an-nadhafah itu sudah kebersihan, jadi wal khulus dia lagi kita terjemahkan sebagai wal khulus walaupun maknanya itu mutaradif. Wal khulusu ya mensucikan minal adnasi dari kotoran-kotoran minal adnasil hissiyati, kotoran-kotoran yang hissiyah, yang nampak ya, hissiyah yang nampak. Kalau bahasa kita apa ya? Hissiyah yang kelihatan, kotoran yang kelihatan, Terlihat mata. nah, yang kasat mata, hissiyah yang bisa dilihat, bisa diraba. Wujud. Iya kan, yang dia punya wujud, Al-lisan. ya. Bisa. Kan najasi seperti najis. Najis lah ada kan apa juga? Hisinya kan ada wujudnya ya, ada bentuknya, berbentuk dia. Macam kucing tahu kita cair, macam apa lagi? Tai umpamanya kan ada yang cair. Ada yang lembut, ada yang boras, ada yang bulat, ada yang lebar, macam lain. Minal ada nasil hissiyah awil maknawi, barisnya maknawiyati. Dari mana kita tahu baris maknawiyati? Dari ada nasil hissiyah, ada nasil hissiyah, ada nasil maknawiyati. Mengikut yang lebih. Iya, mengikut dia. Tahu itu juga tahu. Atau kotoran-kotoran yang maknawiyah yang tak berwujud, ya kan? Kuncing pohon. Mana itu? Kalau uyubi, seperti aib. Apa aib? Aib dia. Aib bicara. Bukan manusia. Aib, ya kan? Ayu itu namanya. Uyub. Kalau uyubi, aibnya, aib yang ada dalam diri kita nih lah, iya kan? Seperti apa namanya? Ya, terkait dengan akhlak kita. Ya. Nah itu kotoran juga itu pada diri kita. Aib-aib itu, wal ma'asi dan berbagai kemaksiatan itu juga kotoran, tapi maknawiyah tak kelihatan. Jadi secara bahasa bersih sama ada bersih kotoran yang terlihat ataupun kotoran yang tidak terlihat, Namanya at-tahar. jadi kalau
kalau kita tengok dalam kitab Imam Al-Ghazali, ya kan? Apa nama kitabnya yang terkenal? Yang lahir Ihya Ulumuddin, dan ada ringkasan Ihya itu Bidayah tidak, bidayah tidak ya. Tapi kalau dilihat di buku apa dulu? Mau'izatul Mu'min. Iya, Mau'izatul Mu'minin. Mau'izatul Mu'minin itu ringkasan dari Ihya, ringkasan. Disebut di situ itu taharah tingkat kedua. Taharah yang rendah itu adalah bersih-bersih, kotoran yang apa? Jadi dia punya tingkat taharah. Seperti itu. Jadi taharah Ma'nawi ini pertama nih. Ma'nawi ini dalam kitab Mau'izatul Mu'minin itu tingkatan yang kedua. Oh, kedua. Tingkatan yang tertinggi itu adalah mentauhidkan diri kita dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan. Cerita tahu kita lebih tertinggi Tidak lagi kepada kita. Seperti itu. masalah maksiat hati. Iya. Jadi secara bahasa menghilangkan, membersihkan diri dari kemaksiatan diri kita itu, ya kan? Yuqalu, dikatakanlah tatahhara minad danasi. Danasi ini bentuk mufrad dari kata adanas yang ada di atas. Ya, membersihkan, tatahhara minad danasi, ya, bertoharoh dari kotoran. Ai maksudnya tanadzafu minhu, maksudnya adalah membersihkan darinya. Yang mana? Nya danas. Ya. Nah, jadi tatahharu minad danasi, tatahharu itu maksudnya tatahharu, ya. Tatahharu minad danasi maksudnya itu adalah tanadzafu. Ya. Bersihkan dari kalau apa namanya Ya. suci Wa harum. sekarang tatahharu ya tatahharu. Berarti ini sudah tidak lagi mujarrad. Apa? Dia sudah mazid. Sudah mazid. Sudah bertambah, ya. Satu. Nah, jadi tatoh bukan tatahharu, tapi tatahharu. Kenapa? Karena ini madhi. Mudhari'nya ya tatahharu, tatahharu ya tatahharu. Nah, tanadzafa ya tanadzafu. Nah, jadi tatahharu minad danasi, dia telah bertoharoh dari kotoran. Ai maksudnya tanadzafa minhu. Nah, dia bersih-bersih darinya. Begitu juga ada ungkapan wa tatahharu minal hadasi, dia bertoharoh, wa tatahharu minal hasadi, dia bertoharoh dari penyakit hasad. Ai maksudnya khallasa, takhallasa ya takhallasu. Takhallasa minhu, ya, takhallasa minhu, ya, dia membersihkan diri darinya, mensucikan diri darinya dari sifat hasad. Itu makna toharoh secara lughatan. Jadi secara lughatan, kalau seandainya kita korek-korek kuping itu bertoharoh, membersihkan. Hissiyah. Jadi his, iya kan? Danas itu belum tentu najis. Ada orang mengusap selimut, itu bertoharoh. Danas itu belum tentu najis, ya kan? Belum tentu najis. Kayak mata, ya kan? Limau itu belum tentu najis, sekalipun itu sudah terkategori apa? Kita lanjutkan. Aromanya itu, ya.
Wa taharatu syar'an. Wa taharatu syar'an. Taharat menurut syariat. Apa itu taharah menurut syariat? Izalatu hadatsin. Ya, taharah menurut syariat itu adalah izalatu hadatsin, menghilangkan hadas, au najasin, atau menghilangkan najis, au ma fi ma'nahuma, atau menghilangkan apa yang termaktub pada makna keduanya. Nanti akan kita bicarakan. Ya. Wa ala suratihima, atau menghilangkan atas gambaran keduanya. Nanti kita bahas itu ya. Koma. Fal hadatsu. Jadi yang jelas taharah itu adalah menghilangkan hadas, menghilangkan najis, atau menghilangkan sesuatu yang ada pada makna keduanya, atau menghilangkan sesuatu yang ada pada gambaran keduanya, surah keduanya. Nanti akan kita jelaskan. Koma. Fal hadatsu, maka adapun hadas itu wasfun, merupakan sifat qaimun, yang berdiri, yang melekat, yang berdiri, yang ada bil badani, pada tubuh, yang ada pada tubuh, yang ada pada badan. Ya, hadas itu adalah suatu sifat yang melekat pada badan, pada tubuh, yang na'u minas salati, yang mencegah dirinya dari mengerjakan salat, yang mencegah dirinya dari mengerjakan salat, wa nahwiha, dan seumpama salat. Apa seumpama salat? Mesti adu kita, kalau adu hadas tak boleh dikerjakan itu. Satu salat, wa nahwiha, dan seumpamanya. Mengaji baca Al-Quran. Kalau baca Quran masih boleh menyentuh Quran. Betul. Iya kan? Apalagi tawaf. Iya kan? Nah, itu mesti ada hilang hadas. Jadi hadas itu adalah merupakan suatu sifat yang melekat, yang berdiri pada badan, yang lengket pada badan, yang bila dia ada menghalangi seseorang dari boleh mengerjakan sholat atau lainnya. Wa yakunu bi ahadi nawaqidil wudu'i, wa yakunu, dan ia bisa ada bi ahadi, dengan sebab salah satu, bisa babian, makanya diartikan dengan sebab. Namanya itu bi sababiyah, sababiyah. Dan dia ada bi ahadi, dengan sebab salah satu, nawaqidil wudu'i, pembatal wudu. Jadi hadas itu suatu sifat yang melekat pada badan, pada tubuh kita, yang bila dia ada terhalang kita mengerjakan sholat dan yang lain. Dan dia juga ada dengan sebab adanya pembatal wudu. Apa salah satu yang batal wudu? Buang angin. Maka dengan adanya buang angin terjadilah hadas. Apalagi pembatal wudu? Keluar sesuatu dari depan dan belakang. Iya kan? Buang air kecil, buang air besar. Dengan keluarnya itu batal wudu, berarti ada hadas. Dengan batal wudu muncul hadas. Jadi hadas itu sesuatu yang melekat pada tubuh, yang bila dia ada terhalang orang mengerjakan salat dan yang seperti seumpama. Au bi ahadin mujibatil ghusli,
au bi ahadin, atau dengan sebab ada salah satu wajib nanti. mujibatil ghusli, perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Dari mana ada perkara-perkara artinya? Iya. Ya, itu. Dengan bentuk jamak dari mujibat. Jadi taksir. Nah, ya kan? Jadi Mujibat, bahasa ya kan? Hal-hal yang mewajibkan, yaitu perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Jadi hadas itu bisa ada terjadi pertama sebab mandi, batal wudu. Kedua dengan sebab terjadi sesuatu yang menyebabkan mandi. Apa contoh? jika melakukan hubungan istri, Mujibat yang mewajibkan mandi. Apa perkara-perkara mujibat? Perkara-perkara yang mewajibkan kita mandi. mimpi basah, Mimpi basah keluar, jima, sperma, jima, ya kan? haid. Air, ya kan? Nifas. Jadi bilada itu kan perkara-perkara yang mewajibkan Mandi. yang mewajibkan mandi. Jadi maka terjadilah hadas itu. Wan najasu, tadi cerita hadas, ini cerita najis. Kenapa ini dua yang dibahas? Secara syariat tadi tohara itu adalah menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Apa itu hadas? Disebutkan tadi, ya kan? Apa pula itu wan najasu? Dan najis itu amrun madiyun, suatu perkara yang madiyun, yang biasa terjadi. Kalau mungkin kita maknakan secara bebas, perkara yang biasa, amrun madiyun, perkara yang biasa terjadi dalam hidup kita. Wa huwal khubusu, dan dia adalah khubusu, kotoran. Jadi makna banyak nih makna kotoran. Ada nanas kotoran, al-fadl kotoran, ya kan, al-khubus juga kotoran. Wa huwal khubusu. Kalau kita teringat kata-kata khubusu, apalah yang yang sering kita ucapkan. setan laki-laki. Ya, kemarin. Wa huwal khubusu, yaitu adalah merupakan kotoran alladzi yang dia kotoran itu yusibul badana. Bisa baca badana, yang ia menimpa badan, yang mengenai badan. Ia mana? Ia kubus, yang ia mengenai badan kita. Wasauba, mengenai pakaian, wal makanan, dan juga tempat kita. Badana wasauba wal makan. Baik. Jadi kan seperti ini, ya. Supaya bisa membacakan boleh. Iya. At-taharatu syar'an. Dan ini seperti ini. Iya. Apa itu taharah secara syar'an? Itu adalah idalatun pakai alif lam? Tidak. Tidak, mau tulis kan? Tidak. Izalatu hadatsin, menghilangkan hadas. Lalu au najasin, menghilangkan najis. Au mafi makna huma. Au wa ala suratihima. Tapi masuk ala. Iya. Wa ala suratihima. Taharah secara syariat tadi kan menghilangkan hadas. Sudah disebutkan hadas itu apa?
Jadi wasfun qaimun. Di mana dia melekat? Ibadah. Fil. Di situ fil ya ada. Bil. Oke. Bil badani terus Yang tahu. Dekat ke badan. Yang tahu. yamna'u Minas salati. Minus salati. Wal nahwiha. minas sholati wa nahwiha. Ya kan? Hadas itu adalah sifat yang melekat, yang berdiri, yang ada bil badani pada tubuhnya manusia, yang minas salat, yang bila dia ada menghalangi ia dari mengerjakan salat wa nahwiha, dan yang seumpama salat seperti menyentuh Quran, tawaf, apa lagi? Ya? Apa lagi? Quran sawa. Itulah yang diantaranya kan seperti itu. Nah, jadi itu disebutkan itu hadas. Itulah hadas. Jadi menurut syarat toharo itu adalah pertama izalatul hadas. Yang kedua izalatul najasin. Menghilangkan najis. Apa itu najis? Disebutkannya. Apa katanya? Najis itu suatu perkara yang biasa ada di kehidupan kita. Apa itu perkara-perkara yang amrun madiyun itu? Ya. Wahwal khubutu. Apa lagi? Wahwal khubutu alladzi Yusibul badana. Yusibul badana. Apa lagi? Wasauba. Apa lagi? Wal makan. Coba kita perhatikan perbedaan hadas sama najis. Apa yang bisa kita lihat di situ? Kita perhatikan. Coba apa? Yang jelas kalau ditanya apalah perbedaan hadas sama najis? Hadas tak nampak oleh. Oke, hadas tak nampak, sama-sama menghalangi ibadah sholat. Nah, iya kan? Sama-sama hadas bila ada tak boleh sholat, najis bila ada tak boleh sholat. Perbedaannya melekat. Macam mana melekat? Kalau dia hadas kan melekat pada tubuh seorang memang. Melekat pada tubuh seseorang. Kalau najis tak ada pada tubuh. Dia bukan Hadas tak nampak oleh. Memang Najis ada juga yang tak nampak. Oke lah, kalau hadas tak nampak, najis nampak oke. Walaupun ada nanti najis yang sudah kuring, tak nampak juga. kalau Nah, yang lain, kedua. kalau hadas dia malah melekat hanya kepada tubuh. Nah, Tapi kalau najis di sini bisa melekat ke badan, iya. bisa juga melekat ke pakaian, bisa Iya. melekat ke badan tempat. Oke, ini dia kuncinya. Tuh, 2, 3. Kalau tadi ini Kenapa lobemu? Amak jangan kono hadas lobemu. Tak ada. najis. Hadas itu hanya bil badani. Hanya pada tubuh kita yang berhadas, tapi pakaian kita tak pernah berhadas. Nanti bukan najis ya. Ya, tempat kita tak pernah berhadas. Yang hadas itu hanya ada melekat pada badan. Tapi kalau najis bisa melekat pada badan, bisa melekat pada pakaian, bisa melekat pada tempat. Mana tempat? Sholat, sajadah, ambal, atau segala macam bisa melekat. Tapi kalau hadas dia hanya ada pada tubuh kita. Perbedaannya lagi seperti yang disebutkan tadi, hadas tidak nampak. Kalau najis bisa nampak, bisa tidak, seperti najis yang sudah kering kan seperti itu. Kencing yang sudah kering melekat pada, tak tahu kita di sudut mana tadi yang
Ada selendang sulit. Ada, tapi ada. Memang kono poncing lah itu, tapi karena koring dijemur, tak tahu kita sebelah kiri atau sebelah kanan, sudut sini atau sudut bawah atau sudut atas, kira-kira seperti itu. Jadi ini kenapa ditulis supaya kita lebih jelas. Itu sudah dijelaskan tadi apa itu hadas, apa itu najis. Sekarang au fi ma'nahu, au ma fi ma'nahima. Ya kan? Au ma fi ma'nahima. Coba kita perhatikan. Wal muradu, sama dan yang dimaksud. sama Hah? Apa namanya? bersamaan. Tidak. Kalau persamaan itu muradif ada fani. Iya kan? Ini muradu. Ya kan? Maksud Dan yang dimaksud min dari kata, makanya ada tanda kurung kata mana ini fi makna hima, itu yang di atas. Tadi udah dijelaskannya ada jelaskan najis, sekarang dia menjelaskan au ma fi makna hima, ya kan? Wal muradu, dan yang dimaksud min dari kata, maka dalam kurung kata apa? Fi makna hima, asal kata makna hima, wa ala suratihima, dan kata wa ala suratihima. Apa maksudnya? Apa maksudnya itu? Yang pertama au ma fi makna hima itu at-tayammum. biasa. Iya, biasa. At-tayammum. Tayammum. Tayammum itu menghilangkan apa? Sekarang menghilangkan hadas. Oh, ini hadas tuh. Ini menghilangkan najis. Toharo itu kan menghilangkan hadas atau menghilangkan najis atau menghilangkan apa yang ada pada makna keduanya. Bisa menghilangkan hadas, bisa menghilangkan najis. Wa huwa tayammum. Itulah tayammum. Apa yang ada pada keduanya? Kedua mana? Hadas dan najis. Jadi tayammum bisa menghilangkan hadas, bisa menghilangkan najis. Makna kedua. Ya, nah. Gimana cara menghilangkan najis? Iya. Tayammum itu. Au ma fi maknahima, atau apa yang ada pada makna keduanya. Yes. Baik. Tayammum itu kalau Kalau kita tak bisa pakai air, kita tidak sholat, ya kan? Tak ada air, kita tidak sholat. Maka gantinya, kalau menghilangkan najis, makanya di sini atau pada menghilangkan pada makna keduanya, kedua antara hadas dengan najis. Wa ala suratihima, dan nanti akan lihat, dan menghilangkan atas gambaran keduanya. Mana itu? Tayammumu jadi mafi makna hima, atau apa yang menghilangkan apa yang terkandung pada makna keduanya, yang terkandung pada makna menghilangkan hadas sekaligus menghilangkan najis, ya kan? Wa ala suratihima at-tayammum, yaitu tayammum wal
Itu ada hamzah di atasnya. Iya udah. Saya bangsa itu. Berarti kalau ada hamzah, wal aghsa lu al masnu natu, dan menghilang mandi yang disunnahkan, Di Jumat. masnunah, kal jumu'ati, seperti mandi Jumu'ah. Jadi mimnya tidak dimatikan ya. Bukan Jumu'ati, bukan. Kal jumu'ati. Mandi yang disunnahkan menghilangkan apa? Seperti Oh, mandi sudah. Mandi yang di Jumat, apa yang dihilangkan di situ? Itu tadi wa ala surati yang Ya, asas gambaran, dia tidak menghilangkan hadas, tidak menghilangkan najis, ya kan? Tapi dia punya gambaran dari keduanya, masuk juga secara tohara, secara syariat. Jadi mandi hari Jumat itu juga mandi tohara. namanya tohara. Jadi tidak menghilangkan hadas, tidak menghilangkan najis. Seperti tayamum itu al-fami, al-mafi, makna iman, atau menghilangkan pada makna keduanya, makna hadas dan najis. Tidak semata-mata menghilangkan hadas atau najis saja. Seperti itu. memahami menghilangkan kan ada sunnah nih. Ya. Menghilang apa yang dihilangkan nih? Itulah disebutkan tohara itu masuk wa ala surati iman, menghilangkan atas gambaran keduanya. Gambaran macam menghilangkan hadas, macam menghilangkan najis, tapi tidak begitu. Tidak menghilangkan najis, tapi tidak menghilangkan hadas, tapi wa ala surati gambaran Dia hanya mencari seolah-olah. Seolah-olah seperti Jadi digambarkan dia. misal Iya, macam begitulah. Ada mandi yang dimaku bisa juga namanya tohara. Iya. Tapi dia dikatakan menghilangkan hadas. Jadi kalau mandi Jumat itu tidak masuk syariat, tidak toharoh dalam syariat, mandi Jumat itu menghilangkan apa? Hadas. Kita tak berhadas, najis. Tak najis ya. Kan seperti itu kan? Berkaitan semua ya. berarti bisa bilang seperti mereka. Iya, seperti itu. Wa tajdidul wudu wa tajdidul wudu'i, Nah, jadi memperbaharui. memperbaharui wudu. Oh, Nah, memperbaharui wudu anda menghilangkan apa? Apa yang anda hilangkan di situ? Iya kan? Tapi itu masuk dalam pengertian toharoh. Menghilangkan apa? Menghilangkan surat ini. oh dia masuk ke surat iman tadi. Iya. Nah, jadi itulah penulis kitab ini menjelaskan supaya kita kalau ditanya apa yang dihilangkan di situ, kenapa itu dianggap toharoh? Apa yang tidak dihilangkan di situ? Nah, seperti itu. Makanya sebagian agak menjelimet ini Denny begitu kan. Nah, supaya kita kalau ada orang yang bertanya nyeleneh, nah ini sudah terjawab di sini begitu. Apa yang tidak dihilangkan gitu? Wal ghaslatu tsaniyatu wasalitsatu, dan basuhan kedua dan ketiga pada saat berwudu. Yang wajib mana? Yang pertama. Basuhan yang kedua sunnah. Apa yang tidak dihilangkan pada basuhan yang kedua? Surat iman. Izalatu surati iman. Wa mashul udhuni, Basuh telinga, telinga. mengusap telinga. Mashul, mengusap Bisa telinga. telinga. Mengusap telinga itu kan sunnah kan? Itu taharah tidak? Taharah ala surati iman. Wal madatu, madmadah,
wal madmadatu, dan kumur-kumur. Apa yang tidak dihilangkan dari kumur-kumur? Iya kan? Ala suratihima, seperti itu. Wa nahwuha, bisa membaca wa nahwuha karena mengikuti baris sebelumnya. Wa nahwuha dan lain-lain, begitulah bahasa apanya wa nahwuha dan selainnya. Min nawafilit toharoti, dari ibadah-ibadah sunnah dalam bertoharoh. Min nawafil, dari kesunahan-kesunahan bertoharoh. Nawafil, ibadah-ibadah sunnah dalam bertoharoh. Wakada, dan demikian juga toharatul mustahadati, toharohnya orang yang mustahadah, perempuan yang bukan haid, istihadah. Jadi keluar terus darah, tak lagi waktunya haid, sudah melebihi batas dari haid, dia terus keluar darah. Jadi namanya wanita yang istihadah, namanya mustahadah karena mengikuti baris toharatul mustahadati, ya. Bersucinya orang yang wanita yang istihadah. Wasulusul bauli, sulusul baul, bukan kencing bayi. Baul itu kan baul. Baul itu kencing, ya kan? Sulus yang selalu keluar, yang selalu basah. Apa namanya istilahnya? Kan ada penyakit. Iya. Tadi tanya, dulu pun dia habis kencing nanti begitu dia keluar sendiri. Itu satu penyakit. Sulusul bauli. Bersucinya wanita yang istihadah dan bersucinya orang yang maka kita terjemahkan kalau kedua di sini tadi wa taharatu sulusil. Tidak lagi sulusul. Ya kan, dia mengikuti baris al mustahadati. Jadi wa di sini wa taharatu sulusil baul. Taharahnya orang yang sulusil baul, fahiyah, maka dia merupakan taharatun, merupakan bentuk taharah wala tarfa'u hadasan, dan tidak mengangkat hadas, wala najasat, juga tidak menghilangkan najis, fil as-sahih, menurut pendapat yang sahih, menurut pendapat yang kuat. Jadi menurut pendapat yang kuat, kalau ada orang wanita yang istihadah, dia bersuci juga, apakah hadasnya terangkat? Dia anggap terangkat. Apakah najisnya hilang? Tidak, tapi dia anggap bertoharoh menurut pendapat yang kuat, yang asah. Ya kan? Fil as-sahih. Bisa dipahami? Kalau apa? Kita diskusi aja. Jadi dia tidak mengangkat hadas, juga tidak mengangkat najis, tapi dikatakan toharoh. Tapi dia dianggap toharoh karena dia tidak memiliki kemampuan untuk bisa menghilangkan itu dan tidak bisa menghilangkan najis. Hadasnya macam mana? Hadas kalau darah keluar kan menjadikan dia berhadas. Tapi dia berwudu juga, sholat juga, ya kan? Tapi itulah perintah.
Najis terus keluar, ya kan? Baru lagi dia berwudu, keluar najis, air kencing. gebeser itu tadi lah. Iya, Semua. Tunggu. sahkah sholatnya? Sah. Iya kan? Nah, sebenarnya karena itu yang dilakukan. Kalau menurut hukum asal paksa, kenapa? Karena dia masih bernajis, hadas belum terangkat. Tapi karena memang itu kondisi uzur, maka itu dianggap sudah bersuci dan masuk dalam pengertian toharatu syar'an. Jadi tidak selamanya toharah itu menghilangkan hadas. Ada kalanya dia bertoharah, hadas tak hilang-hilang. Mana itu? Itu gebeser tadi, gebeser Itulah tadi. dia. Fadilah yang istihadah, ya kan? Dan seorang yang sulusul bau. Nah, jadi bingung juga ini kalau tak tahu kita ujung pangkalnya. Apakah toharoh mesti menghilangkan hadas? Apakah ada orang bertoharoh tapi hadasnya tak hilang? Apakah ada orang bertoharoh najis tak hilang? Kalau orang tak tahu ujung pangkalnya, apa itu katanya bu? Mana dulu ya? Nah, Apa? gitu ya. Dua, itu tertera di dalam kitab Al-Majmu'u Imam Nawawi jilid 1 halaman 123 dan kitab Mughnil Muhtaj. Siapa penulis Mughnil Muhtaj? Khatib Syarbini. Al-Majmu' Imam Nawawi. Imam Nawawi. Mughnil Muhtaj jilid 1 halaman 16. Di situ disebutkannya sekalipun orang yang mustahadah bertoharoh, sulusil baul bertoharoh, ya kan, fahiyat toharatun itu termasuk juga bentuk toharoh, tapi wala terpa'u hadatan, toharohnya itu tidak bisa mengangkat hadas wala najasan, tidak bisa menghilangkan najis fil as-sahih, menurut pendapat yang sahih. Artinya dia tetap ibadah itu tetap wajib. Kenapa? Karena kita diciptakan untuk beribadah. Karena toharoh adalah bagian ibadah, maka dia tetap juga melakukan bentuk toharoh itu, sekalipun modelnya begitu. Nah, itu perbandingan. Seperti itu. Kita lanjut. Iya. Wasilatu bainal makna al-lughawiyyi wal istilahiyyi, dan hubungan baina antara, Bahasa istilah ya. ya kan, dan hubungan antara Pengertian bahasa. pengertian bahasa dan pengertian istilah itu, Juga bukannya mereka. dan hubungan antara pengertian lughawi dan istilahi, lughawiyyi, ya kan, karena baina itu masuk huruf zaraf yang tugasnya macam huruf jar. Wal istilahiyyi. Iya, karena mengikuti baris al-lughawiyyi. Iya. Mengikuti mereka. Iya. Annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala syara'at taharata, bukan syara'at taharatu, karena yang mensyariatkannya Allah. Ya, bahwasanya Allah Ta'ala telah mensyariatkan akan bertoharah linnadhafati, dalam rangka untuk bersih-bersih, dalam rangka untuk menjaga kebersihan. Li'annal Islama, karena bahwasanya agama Islam ini dinun nadhafatil ma'nawiyyati wal madiyyati, Bersih secara Iya. maknawi. karena Islam itu adalah agama nadhafah secara maknawi dan madiyati, materi. Materi. Maknawi non materi. Iya. Al-madiyah yang secara materi. Nyata itu ya. Media itu ya. Ya. Warobatoha, kita matikan. Warobatoha. Kita ingat annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala syara'a, telah mensyariatkan. Ini warobatoha, dan Allah telah mengikatnya. Yang mana? Ya, Sarah. Toharah
bis salati, dengan pekerjaan salat. Allati, yang salat itu tatakarrara khamsumarratin, yang berulang-ulang dilakukan 5 waktu. Tunggu. Warabatoha bis salati, Allah mengikatnya toharoh dengan mengerjakan salat. Allati, yang mana salat itu tatakarrara, yang salat itu dilakukan berulang-ulang, khamsa marratin, sebanyak 5 kali, khamsa marratin fil yaumi, tiap hari. selama sehari, dalam sehari, fil yaumi, dalam sehari. Jadi Allah mengikat tohara. Pertama, Allah telah mensyariatkan tohara itu untuk menjaga kebersihan, karena Islam ini adalah agama kebersihan secara maknawi dan madiyah. Begitu juga warabatoha, Allahu rabatoha, Allah mengikat tohara itu bisolati, dengan ibadah solat. Allati tatakarrara khamsa marratin, yang solat itu dilakukan selama 5 kali fil yaumi, dalam sehari. Untuk apa sampai begitu? Anda sholat pun 5 kali juga bertohara. Kenapa begitu? Liyatakhallasu al-muslimu, agar kiranya seorang muslim membersihkan diri. Takhallus, mensucikan diri. Takhallus bisa membersihkan diri, bisa mensucikan diri. Minal aqdari, qadrun juga maknanya kotoran. Membersihkan diri dari najis, wal ausakhi, dan kotoran-kotoran. Aqdar kotoran juga najis, ausakh kotoran juga. Apa bedanya, Malim? Ya, begini. Bukan nih. Coba nanti kita tengok di Mau'izatul Mu'minin. Kuku ini harus dibersihkan, bertohar, ini harus digunting, karena dianggap ini kotoran. Yang tumbuh di balik kuku itu juga kotoran, dan itu juga harus dibersihkan. Apa beda kotoran di balik kuku dengan kotoran kuku, dengan kuku yang harus digunting? Menjaga kesunahan. Satu. Contoh kedua, kuluk itu harus dipotong untuk menjaga kotoran yang muncul di dalam. Kuluknya tuh ausakh, kotoran yang muncul dari tubuh kita. Qadar itu kotoran yang muncul dari luar. Paham. Kotor muncul dah luar ya. Aqdar dari dalam, ausakh. Nanti Berarti bisa diartikan kotoran dari dalam tubuh Secara umum, sama-sama artinya Kotoran. secara apa namanya, Jasmani murodibnya, rohani. mutarodibnya, akdar kotoran, danas kotoran, ausah kotoran juga, wasakhun kalau mufradnya, qadarun kalau mufradnya, jamaknya akdar, danasun adnas, ya kan, wasakhun ausah. Insyaallah muka akan kita lihat nanti di dalam kitab Mau'izatul Mu'min. Insyaallah kita akan lihat berapa bentuk ausah, berapa bentuk qadar. Wah, tapi kan secara umum memang bisa diartikan begitu kan? Iya. Wa hatta, dan sehingga laulam yakun alaihi najasatun, kalaulah tak ada atasnya tadi sudah. dan hingga kalau tidak ada lagi atasnya najis,
tidak ada lagi atasnya najis, najasatun wa wasakhun, atau kotoran. dan kotoran, Apa ya? Boleh jauh. Titiknya kemana? ini litakuna atau litakun? Litakuna. Kenapa baris atas? Karena masuk lam. Iya. Lam apa namanya? Ada di situ balik. Letak dia Lin nasyati. Litakuna lin nasyati, agar ia lin nasyati bernasyat, semangat. Nasyitun itu apa? Rajin, semangat. Supaya rajin. Sampai kalau tak ada lagi atasnya najis, dia kan harus membersihkan. Seorang muslim itu kan harus membersihkan, liyatakhallasul muslimu minal aqdari wal awsakhi, agar kiranya seorang muslim itu mensucikan diri dari kotoran dan najis. Wa hatta law lam yakun alaihi najasatun wa wasakhun, sampai kalaulah tak ada lagi atasnya najis dan kotoran, litakuna lin nasyati, niscaya dia akan menjadi semangat, rajin, warrohati, gembira, roha, senang, ya kan, wa ta'abbudi lillahi ta'ala, ya kan, dan dia dapat mengabdi untuk Allah Ta'ala dengan baik. Jadi mengabdi kepada Allah itu senang, giat, rajin, semangat, kira-kira begitu. Walidzalika, khusus. dan untuk itulah khassal Islamu ala taharati, agama Islam khassa, mengkhususkan, menekankan Kesucian. ala taharati, agama Islam menekankan, mengkhususkan atas bertoharoh fi kathirin, dalam banyak, minal munasabati, ya kan, dalam banyak, minal musabati, banyaknya, apa kita terjemah munasabati, banyaknya yang berkaitan dengan ibadah lah, begitu, yang munasabah, ya. Jadi dalam berbagai ibadah itu kita Islam menekankan supaya suci, bertaharah, ya kan. Liyabaqal muslimu nadhifan, agar berkekalanlah seorang muslim dalam keadaan bersih, nadhifan, fi hayatihi, dalam kehidupannya. Nazi, ya, hasbi muqtadayatil fitrati, ya, agar berkesesuaian dengan tuntutan fitrah, sesuai dengan tuntutan fitrah. Muqtadayat, tuntutan fitrah. Jadi fitrah kita memang menginginkan kebersihan, tak ada fitrah orang hendak kotor. Jadi hasbi, supaya berkesesuaian, sesuai dengan tuntutan fitrah. Wa hirsan ala sihhati, juga dalam rangka hirsan. Hirsan ini kalau bahasa bebasnya tamak.
ala sihhati, ala sihhati, ya, atas kesehatan. Artinya hirsan ini ya bisa keinginan yang kuat untuk sehat. Hirsan, ya kan, ya kan, hirsan, keinginan yang kuat dia untuk menjaga kesehatan. Sikit lagi. Watatimut taharatu ghaliban bil ma'i. Taharah itu akan sempurna ghaliban menurut biasanya, menurut kebiasaannya. Ya. Bil ma'i itu biasanya dengan air. Jadi kalau ada taharah tak berair, ya kan macam-macam kita anggap tak sempurna ya. Iya. Macam contohlah kita istinja pakai batu. Pakai tisu boleh sebenarnya ya kan. Ya, tatimut taharatu ghaliban bil ma'i alladzi khalaqahu Allah taala, yang dimana yang telah menciptakan Allah taala mutamatti'an, mutamatti'an bimazaya wa sifatun zatiyatun fihi, dan dia memiliki sifat-sifat yang tersendiri padanya, sifat-sifat yang tersendiri padanya. Duna sairil ma'iati, ya, berbeda halnya keseluruhan benda-benda cair. Jadi ini terkait dengan air, itu biasanya sempurna taharah itu menurut biasanya dengan air, di mana air itu khalaqahullahu taala, yang di mana Allah telah menciptakannya mutamatti'an bimazaya, itu kita apakan memiliki kandungan tersendiri dan sifat-sifat yang zatiyah yang ada padanya, duna sairil ma'iati, yang berbeda keseluruhan benda-benda cair. Wa qabla ay yatara'a alaihi ma yughayyiruhu. Sempurna taharah itu menurut biasa dengan air, ya kan? Ciptakan Allah memiliki karakter tersendiri, sifat-sifat tersendiri, berbeda halnya dengan keseluruhan. Wa qabla, sebelum ayyatara'a, sebelum yatara'a yang tercampak alaihi atasnya, yang masuk atasnya, terjatuh atasnya, ma yughayyiruhu, apa yang membuat dia merubah, yang bisa merobahinya. Itulah sifat air, biasanya sempurna tohara itu dengan air, tapi air sebelum ada yang merubah, yang terjatuh ke dalam. Qabala ayyatura, sebelum ada yang, ya kan, yang masuk alaihi atasnya, yang terjatuh atasnya, yang terkecemplung atasnya, ma yughayyiruhu, dengan masuknya dia bisa merubahnya air, ya kan? Sebelum masuk itu air, masuk bulu kan bisa merubah air. Walidzalika, dan untuk itulah nubayyinu, kita akan menjelaskan al-miyaha, macam-macam air, air-air, allati yatatahharu biha, yang dengan air itu bersuci dengannya, wa anwa al,
Kita tengok ini waliyat nubayyinu, kita akan menjelaskan al-miyaha, hanya itu ya kan, karena sebagai fa'il dari nubayyinu kita akan menjelaskan ya, pengarang kitab ini akan bisa air-air yang bisa bertoharoh dengannya, wa anwa'al miyahi, dan menjelaskan macam-macam seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.